kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Di hari ini kita menerima berkat Tuhan melalui hari yang baru ini dan melalui kesehatan dan kekuatan yang kita rasakan dalam diri kita. Dan hari ini firman Tuhan yang menuntun kita diambil dari kitab 2 Tawarik pasal 18 ayat 13. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, aku hanya akan mengatakan apa yang dikatakan Allah kepadaku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita ini kita sering sekali diperhadapkan dengan keadaan takut untuk berkata jujur, takut untuk berkata benar. Ketakutan itu datang karena kita takut dibenci. Kita takut tidak disukai. Bahkan kita takut karena bisa saja hidup kita menjadi terancam. Akhirnya kita mengambil tindakan yang kita rasa aman, yaitu dengan memilih untuk tidak berkata yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, kita jadi berbohong. Benarkah tindakan seperti itu mendatangkan keamanan bagi kita? Tentu sesungguhnya tidak. Karena sesungguhnya pada waktunya kebenaran itu pasti akan terlihat. Saudara-saudaraku, seperti kisah berikut ini menceritakan bahwa ada dua orang bocah kecil yang sedang bermain ketapel. Seorang dari bocah tersebut kemudian mengarahkan ketapelnya ke seekor bebek yang sedang lewat di halaman rumah neneknya. Ketika dia menembakkan ketapelnya itu, maka benar-benarlah ketapel itu mengenai kepala si bebek, lalu bebek itu langsung terkapar dan mati. Kemudian karena takutnya si bocah akan ketahuan kepada neneknya, maka kemudian si bocah itu menguburkan bebek tersebut dengan maksud menghilangkan jejak, dan ia pun kemudian merasa lega. Namun kelegaan itu ternyata tidak berlangsung lama, karena dia selalu dihantui rasa takut. Akhirnya si bocah berkata jujur kepada neneknya. Si nenek dengan tersenyum berkata, "Nenek sudah tahu, aku hanya menunggu kejujuran dan permintaan maafmu." Demikian dikatakan si nenek tersebut. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini yang dilatar belakangi kisah seorang raja Israel yang bernama Ahab, yang hidupnya benar-benar tidak takut akan Tuhan. Itulah sebabnya kemudian Raja Ahab marah kepada Nabi Mika yang selalu menyampaikan kebenaran kepada Ahab, walaupun itu adalah hal-hal yang tidak baik bagi Raja Ahab. Tapi kemudian Raja Ahab pun lebih menyukai ke nabi-nabi palsu yang selalu menyampaikan hal-hal yang menyenangkan telinga dan hatinya. Saudara-saudara, tetapi Nabi Mika ketika itu walaupun dia tahu bahwa dengan menyampaikan kebenaran kepada Raja Ahab akan mendatangkan hal yang buruk kepadanya, namun dia tetap teguh untuk menyampaikan apa yang difirmankan Allah. Dan memang ketika itu oleh sikap Nabi Mika pada akhirnya membuat dia harus dipenjara. Tetapi Nabi Mika tetap kokoh untuk menyampaikan yang seharusnya disampaikan seperti yang Tuhan katakan. Saudara-saudaraku, inilah pesan Tuhan kepada kita hari ini. Tetaplah berkata benar, tetaplah melakukan yang benar, walau itu mungkin akan mendatangkan kebencian orang-orang jahat kepada kita. Tetapi ketenangan batin kita adalah ketika kita menjadi benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Dan yang terpenting ingatlah,
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan kami hari ini, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang setia berkata dan berlaku benar sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Kami tidak mudah jatuh melakukan hal-hal yang tidak benar hanya karena ketakutan kami terhadap dunia ini. Mampukan kami ya Allah untuk tetap setia melakukan apa yang telah Tuhan firmankan bagi kami, walau kami harus mendapatkan sesuatu yang buruk dari dunia ini. Karena kami percaya Engkau akan terus menyertai dan menolong kami, dan Engkau akan menyukakan kami, kemudian Engkau akan memberikan upah mahkota kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, biarlah kami setia menghidupinya. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Dalam doa ini kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang sedang sakit, bergumul, menderita dan susah. Biarlah Tuhan yang selalu menopang, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Yang bersuka cita atas berkat-berkat Tuhan, terutama dalam pertambahan usia, biarlah Tuhan hidup mereka hari ini benar-benar memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.